Assalamualaikum sahabat Ruang Fiksi. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Bayangkan seorang pemuda gembel yang hidup sebatang kara di tepi hutan lebat, bertahun-tahun ia makan dari sisa alam, tidur beralaskan tanah, berteman sunyi dan luka batin. Tak satu pun manusia peduli, namun siapa sangka, di balik kehampaan itu, diam-diam, seekor ular putih raksasa mengawasinya, bukan untuk memangsa, tapi untuk melindungi, dan ketika darah menetes di hutan, rahasia besar itu terbongkar. Apa yang sebenarnya terjadi di balik tubuh bersisik yang menyelimuti malamnya? Dan siapa sebenarnya ratu penjaga hutan itu? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelas sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Raka adalah seorang pemuda gembel berusia 20 tahun. Tubuhnya kurus, wajahnya dekil, dan pakaiannya selalu lusuh. Sejak kecil ia tinggal sendirian di sebuah gubuk reot di tepi hutan hujan tropis Sulawesi. Kedua orang tuanya meninggal dunia karena wabah ganas yang menyapu habis penduduk desa beberapa tahun lalu. Tidak ada keluarga yang ingin mengurusnya. Tidak ada tetangga yang mau menampungnya. Dan sejak saat itu, Raka hanya hidup berbekal belas kasihan alam. Pagi hari Raka mencari buah-buahan liar. Siang ia menangkap ikan kecil di sungai. Malam ia tidur beralaskan daun dan tikar bolong. Satu-satunya peninggalan ibunya hanyalah sehelai kain tipis yang masih ia simpan dan peluk tiap malam. Tak ada suara manusia. Hanya desiran angin, rintik hujan, dan nyanyian serangga yang menjadi teman setia. Suatu malam, langit terang oleh sinar bulan purnama. Udara terasa aneh. Dingin, sunyi, dan menusuk. Raka terbangun oleh suara berdesis yang lembut, seperti bisikan dari balik semak. Awalnya ia mengira itu hanya suara ular kecil. Tapi saat membuka pintu gubuk dan menatap halaman depannya, Raka terkesiap. Di sana, seekor ular putih raksasa tengah melingkar diam. Tubuhnya besar, sisiknya berkilau bagai kristal yang memantulkan cahaya bulan. Matanya hijau terang, seperti batu permata yang hidup. Anehnya, ular itu tidak menyerang. Ia hanya menatap Raka dalam diam, seolah sedang mengamati sesuatu yang penting. Raka menggigil, tapi bukan karena takut. Entah kenapa, hatinya justru merasa hangat. Seperti ada sosok yang telah lama menunggunya. Ia melangkah pelan mendekat, lututnya gemetar, tangannya terbuka. "Siapa kamu?" bisiknya lirih. Ular itu tidak menjawab. Tapi matanya berkedip pelan, dan ia menganggukkan kepala. Sejak malam itu, ular putih itu selalu datang. Setiap malam. Kadang membawa kelapa utuh yang terbelah rapi, kadang membawa ikan yang sudah bersih tanpa darah. Raka yang selama ini kelaparan akhirnya bisa makan layak. Dan ia tak merasa sendirian lagi. Ular itu pun ia beri nama Dewi. Namun tidak semua hal berjalan tenang. Beberapa warga desa yang melihat jejak besar di hutan mulai mencurigai sesuatu. "Ada makhluk gaib yang tinggal dekat sini," kata mereka. Sebagian percaya itu adalah penunggu hutan. Sebagian lagi menganggap itu pertanda buruk. Mereka mulai bergosip bahwa Raka bersekutu dengan jin ular. Beberapa mendesak kepala desa untuk mengusirnya dari wilayah itu. Tapi Raka tak peduli. Ia memilih bertahan. Karena ia tahu, satu-satunya yang benar-benar peduli padanya hanyalah Dewi, si ular putih. Pada suatu malam yang berkabut, Dewi muncul dalam keadaan gelisah. Tubuhnya melingkar lebih erat dari biasanya. Matanya menyala tajam menatap hutan seberang.
Raka menyadari ada sesuatu yang tak beres. Dan ia belum tahu bahwa malam itu adalah awal dari kejadian yang akan mengguncang seluruh desa. Malam itu hening tak biasa. Kabut turun lebih tebal dari biasanya, membuat cahaya bulan tampak suram dan berpendar seperti mimpi yang buruk. Angin bertiup membawa aroma tanah basah dan daun kering, seolah hutan sedang menahan napas. Di gubuk kecilnya, Raka merasa gelisah. Tubuhnya menggigil meski tak ada angin yang masuk. Dari sela dinding bambu rapuh, ia memandang keluar, menanti sesuatu. Di kejauhan, suara langkah kaki terdengar. Bukan satu atau dua. Puluhan. Bersamaan dengan suara kayu diinjak, ranting patah, dan bisik-bisik pelan. Bukan suara biasa. Suara itu membawa firasat buruk. Dewi, bisik Raka. Ia melangkah keluar gubuk dan melihat ular putih itu berdiri tegak, tubuh besarnya setengah melingkar, kepalanya mengarah ke arah suara. Sorot matanya tajam, penuh kewaspadaan. Tiba-tiba, dari balik semak dan batang-batang besar, muncullah sekelompok pria dewasa. Mereka berpakaian gelap, membawa senapan, panah, dan obor. Langkah mereka cepat, mata mereka liar mencari-cari. Salah satu dari mereka mengangkat tangannya memberi aba-aba. Itu dia. Ular putihnya. Tangkap sekarang juga, teriak pria itu lantang. Tanpa aba-aba lain, anak panah meluncur menembus udara. Salah satunya nyaris mengenai kepala Raka, tapi Dewi bergerak cepat menangkisnya dengan lilitan tubuhnya. Suara desis keras menggelegar, mengguncang dedaunan. Suara itu membuat sebagian pemburu terkejut dan mundur beberapa langkah. Tapi mereka tetap menyerang. Jangan biarkan dia kabur, teriak pemburu lain. Dewi mengangkat tubuh bagian atasnya tinggi ke udara. Sisiknya berkilau memantulkan nyala obor, menciptakan bayangan besar dan menakutkan. Dengan kecepatan tak terduga, ia menyerang. Tubuh besarnya meliuk, menghantam para pemburu hingga terpental ke tanah. Tapi jumlah mereka terlalu banyak. Dari arah lain, tali besar dilemparkan dan melilit bagian ekornya. Panah kedua meluncur dan tertancap di sisi leher Dewi. Darah mengalir deras dari luka itu. Tapi ia tak mundur. Ia terus melindungi Raka yang berdiri membeku, matanya berkaca-kaca. Dewi jangan, mereka akan bunuhmu, suara Raka serak, nyaris tak terdengar. Dalam kondisi terluka, Dewi merangkul Raka dengan tubuhnya. Lalu dengan satu hentakan kuat, ia mendorongnya masuk ke semak lebat, ke tempat persembunyian di balik akar pohon besar yang sudah lama mereka pakai sebagai tempat perlindungan. Jangan keluar, bisik Raka sendiri, menggigit bibirnya menahan isak. Dari dalam persembunyian, ia hanya bisa melihat bayangan pertempuran yang mengerikan. Tubuh Dewi yang besar bergerak cepat, meski terluka. Tapi para pemburu terus mengepungnya. Mereka membawa jaring logam, menembakkan panah beracun, dan mencoba menjeratnya dari segala arah. Saat satu dari mereka berhasil menancapkan tombak ke sisi tubuh Dewi, suara erangan rendah terdengar. Tubuh ular itu terhuyung. Namun sebelum terjatuh, ia melompat ke arah salah satu pemburu dan menabraknya hingga terlempar menabrak pohon besar. Raka tak sanggup lagi melihat. Ia berlari keluar dari semak. Hentikan. Jangan sakiti dia. Dia bukan makhluk jahat. Teriakannya menggema di tengah malam. Para pemburu terdiam. Tubuh mereka lelah, napas mereka tersengal. Namun mendengar suara anak muda yang melindungi ular itu justru membuat mereka makin marah. Kau pikir kami bodoh? Itu ular raksasa. Dia bisa membunuhmu kapan saja, bentak salah satu pemburu,
mengangkat busurnya lagi. Tidak. Dia sudah menyelamatkan hidupku. Dia satu-satunya yang menjagaku. Kalian yang jahat. Raka berdiri di depan tubuh Dewi yang mulai lemah. Tubuh ular itu perlahan melingkarinya lagi, seolah tetap ingin melindungi meski tenaganya hampir habis. Lalu, Dewi mengangkat kepalanya. Dengan sisa tenaga terakhir, ia mendesis keras. Suara itu tidak seperti biasanya. Itu bukan sekadar suara, tapi raungan panjang, bergema, membawa energi yang menusuk ke dalam dada semua yang mendengarnya. Suara itu mengguncang seluruh hutan. Burung-burung beterbangan. Monyet-monyet melarikan diri. Dan para pemburu mulai gemetar. Apa itu? Suara gaib, bisik salah satu dari mereka. Beberapa menjatuhkan senjata. Yang lain mundur perlahan. Dan satu persatu, mereka pun berbalik lari, meninggalkan senjata dan jaring di tanah. Obor pun padam satu persatu oleh tiupan angin yang tiba-tiba datang dari dalam hutan. Raka segera berlutut di samping Dewi. Darah menetes di rerumputan. Matanya mencari-cari harapan. "Jangan pergi, jangan tinggalin aku Dewi," isaknya pelan. Ular itu menatap Raka. Dalam tatapan itu, tak ada ketakutan. Hanya kelembutan. Ia mendekat, melingkarkan tubuhnya terakhir kali. Memberi pelukan kehangatan seperti seorang ibu yang merangkul anaknya. Detik berikutnya, tubuh Dewi mulai diam. Tak ada lagi desis. Tak ada lagi kilau. Hanya keheningan dan dingin. Raka memeluk tubuhnya yang kaku. Menangis dalam diam, dalam pelukan satu-satunya makhluk yang pernah mencintainya tanpa syarat. Pagi harinya, beberapa warga desa yang penasaran akhirnya datang ke gubuk Raka. Mereka terdiam saat melihat pemandangan di sana. Raka tertidur di atas tubuh ular putih besar yang kini telah kaku. Air mata masih membasahi wajahnya. Tak ada satupun yang berani berbicara. Hingga kepala desa mendekat dan berlutut. Ini bukan makhluk jahat, dia melindungi. Dari hari itu, semua berubah. Ular putih yang mereka anggap kutukan, kini menjadi legenda. Dan Raka, pemuda gembel yang dulu dihina, mulai dihormati. Namun di balik semua itu, hatinya masih retak. Dan ia belum tahu bahwa kisahnya bersama Dewi belum benar-benar berakhir. Karena jauh di dalam semak, sepasang mata kecil bersinar hijau terang, mengamati Raka dengan tenang. Setelah kepergian Dewi, hari-hari Raka berlalu dengan sunyi yang lebih dalam dari sebelumnya. Hutan yang biasanya terasa akrab dan hangat, kini berubah menjadi dingin dan asing. Setiap malam ia duduk di samping batu besar yang dijadikan makam sederhana untuk Dewi. Ia berbicara dalam hati, mengulang kisah-kisah harian seolah ular itu masih mendengar. Dan di balik tatapannya yang kosong, tersimpan kerinduan yang tak mampu diucapkan. Namun suatu malam saat kabut tipis menyelimuti hutan, saat Raka tengah memejamkan mata di tepi makam itu, ia mendengar suara yang familiar. Desis halus, sangat pelan, seperti hembusan angin di antara dedaunan. Ia membuka mata perlahan dan melihat seekor ular kecil melingkar di dekat kakinya. Ular itu berbeda. Tubuhnya ramping, sisiknya mengilap keperakan, dan matanya berwarna hijau terang, sama persis seperti mata Dewi. Ular kecil itu menatap Raka tanpa takut. Justru ada rasa tenang dalam kehadirannya, seperti aroma masa lalu yang lembut. Raka tertegun. "Apakah kamu anaknya Dewi?" bisiknya. Ular itu tidak menjawab. Tapi ia mendekat perlahan, menjilat ujung jari Raka dengan lidahnya yang lembut. Bukan gigitan. Bukan ancaman.
hanya isyarat penerimaan. Dari malam itu, ular kecil itu tak pernah meninggalkan Raka. Kemanapun Raka pergi, mencari buah, membersihkan makam, berjalan menyusuri sungai, ular itu selalu mengikutinya. Raka memberinya nama, Sekar. Kehadiran Sekar perlahan membawa kehidupan kembali dalam hati Raka. Ia kembali tersenyum meski tipis, dan hatinya mulai merasa hangat. Namun ia juga menyadari, Sekar bukan ular biasa. Ular kecil itu tampak tahu arah bahkan sebelum Raka menentukan langkah. Kadangkala, saat malam turun dan suara hutan menjadi lirih, Sekar akan menarik ujung bajunya pelan, seolah mengajaknya pergi. Hingga pada suatu malam yang berbeda, Sekar mendesis pelan dan mulai melingkar di lengan Raka. Ia menariknya perlahan menuju barat, menembus semak dan akar-akar pohon yang saling menjulur, menuntunnya menyusuri jalan setapak sempit yang belum pernah dilalui. Raka mengikutinya dengan langkah pelan, rasa penasaran menumpuk dalam dada. Mereka tiba di sebuah air terjun kecil yang tersembunyi, di balik tebing batu yang ditutupi lumut dan semak liar. Airnya jernih, mengalir ke kolam kecil yang hening. Di belakang tirai air, Sekar masuk ke sebuah celah gelap. Tempat apa ini? Gumam Raka, mengikuti perlahan. Di balik tirai air, terbuka sebuah goa. Udara di dalamnya lembab dan dingin, tapi tak menakutkan. Sinar rembulan menembus dari celah batu, menyinari dinding-dinding goa yang dipenuhi lukisan kuno. Raka berdiri terpaku. Lukisan itu menggambarkan seekor ular raksasa bersinar putih, berdampingan dengan seorang anak laki-laki. Di sekelilingnya terdapat hewan-hewan hutan, elang, harimau, rusa, dan kera, semuanya mengelilingi keduanya dengan damai. Di sisi lain goa, tergambar sosok ular dan manusia yang berdiri di hadapan matahari dan bulan. Keduanya bersinar terang, saling menyeimbangkan. Dan di bawahnya, ada simbol berbentuk ular melingkar, seperti spiral, dengan titik cahaya di tengahnya. Ini gambar Dewi, gumam Raka. Dan ini, seperti aku. Sekar merayap naik ke atas batu yang terdapat di pojok goa. Tubuhnya melingkar pelan, lalu menjilat batu kecil yang berbentuk cekungan. Tiba-tiba, dari cekungan itu memancar cahaya samar. Cahaya itu bergerak perlahan membentuk garis-garis, menyusuri dinding gua, menyambung satu simbol ke simbol lainnya. Raka tertegun. Sesuatu sedang terjadi. Cahaya itu membentuk sebuah peta. Arah. Petunjuk. Dan semua berpusat pada simbol ular di tengah. Ia menyentuh simbol itu dengan ragu. Sesaat kemudian, cahaya memancar lebih terang dan tubuh Raka terasa ringan. Sebuah suara, tidak terdengar oleh telinga, tapi terdengar dalam jiwanya, berbisik halus. Kau adalah pewaris penjaga hutan. Darah yang kau bawa adalah jembatan antara manusia dan alam. Gunakanlah dengan bijak. Raka terjatuh terduduk. Napasnya terengah. Tapi matanya bersinar. Tubuhnya kini merasakan sesuatu yang berbeda. Ia bisa mendengar desir semut di tanah. Ia bisa mendengar percakapan burung di atas pohon. Dan ia tahu, mulai saat itu, ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sekar menatapnya lama. Raka pun menatap balik. Kita harus jaga tempat ini, gumam Raka, kini dengan suara mantap. Namun suara lain tiba-tiba terdengar. Suara langkah sepatu, suara alat berat digeser, dan suara pria yang berbicara dalam nada keras. Gali di sini. Tempat ini kaya. Batuan di bawah gua ini mengandung permata. Raka menahan napas. Dari balik bayangan gua, ia melihat dua pria berpakaian modern,
membawa alat berat, kamera, dan tas berisi kertas peta. Mereka adalah peneliti, atau mungkin pemburu harta karun. Kalau mereka teruskan, semua ini akan hancur, bisik Raka. Gua itu bukan hanya gua, tapi tempat suci. Tempat rahasia yang selama ini dijaga oleh Dewi. Jika hancur, bukan hanya sejarah yang hilang, tapi juga keseimbangan yang diwariskan oleh Ratu Ular Pelindung Hutan. Mata Raka kini menyala. Tubuhnya berdiri pelan. Hatinya sudah tahu, ini bukan hanya soal dirinya. Ini soal warisan. Soal alam yang berseru minta dilindungi. Dan ia tahu, ini baru permulaan. Pagi menyapa dengan langit yang kelabu. Awan tebal menggantung di atas kanopi hutan, seolah alam ikut gelisah. Raka duduk termenung di tepi gua tempat simbol ular itu bersinar malam sebelumnya. Pikirannya penuh. Masih terngiang suara gaib yang menyebutnya sebagai pewaris penjaga hutan. Tubuhnya terasa lebih peka, ia bisa merasakan getaran tanah, gerakan halus dari binatang kecil, dan bahkan aroma ketakutan dari udara. Sekar meringkuk di bahunya, diam dan waspada. Sejak malam itu, Sekar semakin dekat, seolah tahu bahwa mereka tidak lagi sendirian. Sore hari, Raka kembali ke desa untuk memperingatkan kepala desa tentang kedatangan para pendatang. Ia berjalan cepat melewati jalan setapak, dan ketika sampai, ia disambut oleh pandangan curiga dari beberapa warga. Sebagian masih belum sepenuhnya menerima Raka. Namun ketika kepala desa melihat sorot mata Raka yang tidak seperti biasanya, ia tahu ada sesuatu yang harus didengar. Mereka akan menggali goa di balik air terjun, kata Raka. Tempat itu bukan sekadar goa, itu tempat suci. Kepala desa menarik napas panjang. Kami tahu tempat itu, tapi kami tak tahu bagaimana menjaganya. Kalau tidak dijaga, hutan ini akan mati, ujar Raka dengan suara tenang namun penuh tekanan. Kepala desa menatapnya lama, lalu mengangguk. Aku akan coba kumpulkan para tetua. Tapi, lawan kita punya uang, alat, dan penjaga bersenjata. Aku tak sendirian, jawab Raka. Hutan bersamamu. Malam itu, Raka kembali ke gua. Di dalamnya, ia memusatkan pikiran pada simbol ular yang bersinar. Sekar melingkar di depannya. Dengan napas yang diatur perlahan, Raka menyentuh simbol itu lagi. Sinar lembut muncul. Tapi kali ini lebih terang. Dan sesuatu yang tak ia duga terjadi. Dalam sekejap, pikirannya terhubung dengan seluruh kehidupan hutan. Ia bisa merasakan kehadiran seekor elang besar yang melayang di langit. Seekor harimau yang bersembunyi di balik semak. Kera-kera yang bergelantungan di kejauhan. Dan semua merespon panggilannya. Apa ini? Aku bisa mendengar mereka, bisik Raka. Tubuhnya bergetar oleh kekuatan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Suara roh Dewi kembali terdengar, lembut dan bergema dari dinding gua. Kau telah menerima warisan hutan. Jaga, lindungi, dan ajarkan manusia tentang keharmonisan. Hari berikutnya, para peneliti mulai membuka jalur menuju air terjun. Mereka membawa ekskavator, alat penggali tanah, dan para pekerja berseragam. Suara mesin meraung di antara nyanyian burung hutan mengganggu keseimbangan yang sudah lama terjaga. Raka berdiri di antara semak, menyaksikan semua dari kejauhan. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena gelombang emosi dari hutan yang menyatu dalam dirinya. Makhluk-makhluk hutan mulai berdatangan, bukan untuk menyerang, tapi untuk melihat, menunggu arahan. Elang besar mendarat di batang pohon kering.
Seekor harimau muncul perlahan dari balik rimbun. Kera-kera mengintip dari atas dahan. Semuanya berkumpul di sekitar Raka. Ia memejamkan mata. Dalam benaknya ia berkata, waktunya tiba. Dengan langkah pelan, ia maju ke depan, berdiri di tengah jalur pembukaan yang akan digali. Para peneliti terkejut melihat pemuda kurus penuh debu dan lumpur, berdiri tegak di depan mereka. Jangan gali di sini, kata Raka. Seorang pria berkacamata, pemimpin tim itu, mendekat. Siapa kamu? Tempat ini milik negara. Kami punya izin penelitian. Tempat ini bukan milik siapa-siapa, jawab Raka. Tempat ini dijaga oleh sesuatu yang tak terlihat. Si pria tertawa. Kamu pikir kami takut sama cerita rakyat? Tiba-tiba, angin kencang bertiup. Dedaunan beterbangan, dan suara desis panjang menggema dari dalam hutan. Para peneliti saling pandang. Beberapa mulai gelisah. Dari balik pepohonan, seekor ular raksasa berwarna keperakan muncul. Bukan Dewi. Bukan juga Sekar. Ini sosok baru. Lebih besar, lebih anggun, dan matanya menyala biru terang. Ia tidak menyerang. Hanya berdiri, menatap ke arah manusia. Semua terdiam. Raka melangkah maju. Hutan tidak diam. Dan Mu tak bisa mempermainkan keharmonisan yang dijaga ribuan tahun. Di belakangnya, hewan-hewan mulai muncul satu persatu. Elang mengepakkan sayapnya. Harimau mengaum pendek. Suasana berubah menjadi tegang namun sakral. Seperti panggilan yang tak bisa diabaikan. Pemimpin tim penelitian mulai mundur perlahan. Ini tidak normal. Tapi seorang dari mereka masih keras kepala. Ia mencoba menyalakan mesin penggali. Namun saat mesin itu menyala, seekor harimau meloncat dan menghancurkan roda dengan cakarnya. Elang menyerbu kabel listrik, membuat percikan api kecil. Dalam sekejap, semua alat rusak. Para peneliti panik. Mereka lari satu persatu, meninggalkan lokasi. Alat-alat berat ditinggalkan begitu saja. Ketika semuanya hening, Raka menatap ular raksasa baru itu. Ular itu menundukkan kepalanya, lalu berbalik, masuk ke hutan perlahan, menghilang dalam kabut. Hewan-hewan pun kembali ke tempat masing-masing. Raka terduduk lemas. Bukan karena lelah fisik, tapi karena tekanan besar yang ia pikul sejak malam pertama bersama Dewi. Ia menatap Sekar yang kini naik ke bahunya, lalu berbisik, "Aku bukan siapa-siapa, tapi aku akan jaga semuanya." Dari balik dahan, seorang pria tua muncul. Tubuhnya dibalut pakaian adat suku Toraja, wajahnya penuh garis usia. Matanya menatap Raka dengan sorot dalam. "Kau sudah bangkitkan roh penjaga hutan," kata pria itu. "Kau adalah anak terpilih. Mulai hari ini, kau bukan hanya penjaga, tapi jantung dari hutan ini." Raka hanya bisa menunduk. Dadanya terasa penuh. Dan ia sadar, tanggung jawabnya baru saja dimulai. Malam itu, langit bersih. Bintang-bintang menari di langit gelap seolah ikut menyaksikan perubahan besar yang tengah terjadi. Di halaman tengah desa, sebuah panggung dari kayu tua didirikan. Lentera gantung menyala redup. Wangi dupa dan daun pandan memenuhi udara. Para tetua suku Toraja berkumpul mengelilingi api unggun besar, wajah mereka serius, penuh hormat. Raka berdiri di tengah lingkaran, mengenakan kain adat yang dililit di pinggang, bertelanjang dada, kaki tak beralas, wajahnya bersih dari debu dan luka. Di pundaknya, Sekar melingkar tenang,
sisiknya berkilau lembut memantulkan cahaya api. Seorang tetua tertua, yang dipanggil Puang Lembang, berjalan mendekat. Tangan tuanya membawa tongkat ukir panjang berbentuk ular yang melingkar di atasnya. Anak muda, suaranya serak namun menggetarkan, hutan telah memilihmu. Roh penjaga telah menyentuh darahmu. Mulai malam ini, kau bukan lagi sekadar manusia buangan. Kau adalah penjaga kehormatan, penerus ratu ular pelindung hutan. Semua penduduk desa menundukkan kepala. Mereka yang dulu mencemooh Raka kini duduk diam, malu, tapi tak sanggup memalingkan pandangan dari keteguhan pemuda itu. Puang Lembang menyerahkan tongkat kepada Raka. Terimalah ini. Bukan hanya lambang, tapi sumpah. Ketika makhluk lain menyerang hutan, tubuhmu harus menjadi benteng. Ketika manusia lupa, kau harus mengingatkan. Ketika dunia menertawakan, kau harus tetap berdiri. Raka menggenggam tongkat itu dengan kedua tangan. Tak ada tangis. Hanya napas panjang dan tatapan mantap. Aku bersumpah, suaranya gemetar namun kuat, bahwa selama aku masih hidup, tak satu pun dari hutan ini akan disentuh oleh tangan rakus. Aku bersumpah demi jiwa Dewi, demi Sekar, demi semua makhluk yang hidup diam di balik semak dan akar. Aku bukan siapa-siapa, tapi aku akan jadi pelindung untuk semuanya. Suara burung hantu terdengar dari kejauhan. Angin bertiup pelan membawa aroma harum dari arah hutan. Seolah roh Dewi sedang menyaksikan. Sejak malam itu, kehidupan Raka berubah. Para tetua membuka jalan bagi Raka untuk belajar lebih dalam tentang kepercayaan tua, tentang simbol-simbol leluhur yang tertanam di batu-batu hutan, tentang nyanyian roh, dan bahasa binatang yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang diberi restu. Raka tak lagi tinggal di gubuk reot. Warga desa membangun pondok kayu khusus di dekat batas hutan. Namun ia tetap tidur di lantai bambu beralaskan tikar daun, tetap minum dari air sungai, dan tetap memeluk tongkatnya setiap malam. Dalam waktu singkat, berita tentang penjaga hutan dari desa terpencil itu menyebar keluar. Beberapa orang datang ingin melihat langsung. Ada yang membawa kamera. Ada yang menawarkan uang untuk eksplorasi. Ada juga yang datang untuk menggali kebenaran mitos. Namun Raka selalu menolak lembut. Kalau hanya ingin melihat, silakan. Tapi jangan ambil apapun. Hutan bukan tempat untuk dijarah. Suatu malam, saat Raka duduk di depan api kecil, Sekar tiba-tiba mengangkat kepala. Ia melingkar lebih erat di kaki Raka dan mendesis pelan. Dari arah semak, terdengar suara ranting patah. Raka bangkit, tongkat di tangan, tubuhnya siaga. Lalu muncullah seorang anak perempuan, sekitar usia 12 tahun, wajahnya kotor, rambutnya kusut, mata bengkak karena menangis. "Tolong," katanya lirih. "Ayahku hilang di dalam hutan." Tanpa tanya, Raka mendekat dan memegang bahu si gadis. "Kapan terakhir melihatnya?" tanyanya lembut. "Pagi tadi, dia masuk hutan cari akar obat, tapi sampai malam ini belum pulang." Raka mengangguk, lalu menatap Sekar. Ular itu meluncur naik ke bahu, lalu menjilat pipi gadis kecil itu. Entah kenapa, gadis itu tidak takut. Sekar mendesis pelan ke arah timur. "Ikuti aku," kata Raka. "Dia masih hidup. Aku bisa merasakannya." Mereka masuk hutan malam itu juga. Tak membawa lampu. Hanya cahaya bulan dan kepercayaan. Raka melangkah pasti, mengikuti arah yang diberikan Sekar. Di tengah perjalanan, mereka menemukan jejak patahan ranting, bekas gesekan pada tanah, dan aroma akar segar yang masih baru dipotong.
Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka menemukan lelaki tua tergolek lemah di bawah pohon besar, kaki kirinya terjerat akar dan terluka. Raka segera merobek kainnya, membalut luka itu. Lalu memanggil rusa kecil dari balik semak. Hewan itu mendekat, dan Raka dengan lembut meletakkan tubuh lelaki tua itu di punggung rusa. Gadis itu menangis. Memeluk ayahnya sambil mengucapkan syukur. Kau bukan manusia biasa, ucap laki itu sambil menatap Raka dengan mata berkaca. Raka hanya tersenyum tipis. Aku hanya pendengar suara hutan. Dan hutan tak mau kehilangan satu pun penghuninya. Setelah peristiwa itu, warga desa makin yakin. Raka bukan sekadar pelindung, tapi jembatan antara manusia dan alam. Setiap hari makin banyak hewan yang mendekat padanya. Seekor beruang hitam sering tidur tak jauh dari pondoknya. Elang selalu terbang di atas kepalanya saat ia berjalan. Dan bunga liar tumbuh di sepanjang jalur yang ia lalui. Namun jauh di luar sana, ancaman baru mulai tumbuh. Sebuah perusahaan tambang mendapat informasi tentang keberadaan batu permata langka di daerah hutan itu. Mereka datang bukan dengan senjata, tapi dengan surat izin, dokumen, dan janji pembangunan. Dan tanpa sepengetahuan Raka, mereka sedang membangun markas kecil, hanya 2 kilometer dari batas wilayah suci tempat simbol ular bersinar. Angin malam membawa kabar. Dan Sekar mulai resah. Kabut tipis menggantung di sela pepohonan, menyembunyikan suara-suara asing yang mulai mengganggu keheningan hutan. Pagi itu, burung-burung tak bersuara seperti biasanya. Daun-daun bergerak lebih gelisah meski angin tak kencang. Sesuatu sedang berubah. Raka berdiri di tepi sungai kecil, airnya masih jernih namun terasa dingin menusuk. Sekar melingkar di lengannya, matanya menatap lurus ke arah timur, ke tempat yang tak jauh dari perbatasan hutan suci. Seekor elang terbang rendah, mengepakkan sayapnya di atas kepala Raka, lalu mengarah ke utara. Tanda bahaya. Ada yang masuk, bisik Raka. Dan benar saja. Di hari yang sama, beberapa warga desa datang tergesa-gesa, wajah mereka pucat dan cemas. Salah satu dari mereka menyerahkan kertas lusuh yang mereka temukan tertancap di pohon besar dekat perbatasan. Izin eksplorasi tambang, ujar salah satu dari mereka dengan suara rendah. Mereka bawa alat berat dan mulai bangun pos. Raka membaca dokumen itu dengan mata menyipit. Logo perusahaan asing tercetak di atasnya, lengkap dengan tanda tangan dan stempel resmi. Ini bukan pencuri biasa. Ini legalisasi perusakan. Mereka datang bukan untuk mengambil sedikit, tapi menggali, merobek, dan menghancurkan dasar dari apa yang selama ini ia jaga. Malam harinya, Raka kembali ke gua tempat lukisan kuno berada. Ia duduk bersila di tengah ruangan, tongkat warisan di pangkuannya. Sekar berada di sisinya, tubuhnya tak diam seperti biasanya. Ular kecil itu menggesekkan kepalanya ke lantai, lalu melingkar di sekitar simbol ular bercahaya. Saat Raka memejamkan mata dan menyentuh simbol itu, suara lirih datang. Darahmu telah dipilih, tapi penjaga sebelumnya juga jatuh karena kelengahan. Apa maksudmu? Gumam Raka dalam hati. Tiba-tiba, dinding gua memancarkan cahaya baru. Dari sela-sela batu, muncullah bayangan wajah, seorang perempuan tua dengan sorban kepala dari kulit pohon, matanya menyala hijau lembut. Ia adalah roh leluhur, penjaga terdahulu sebelum Dewi. Hutan ini punya akar lebih tua dari usia manusia. Namun keserakahan selalu datang dengan bentuk baru. Mereka akan mencoba menjatuhkanmu, bukan dengan senjata, tapi dengan kata-kata, uang, janji, dan keraguan.
Apa yang harus aku lakukan? Ingat siapa dirimu. Kau bukan hanya pewaris Dewi. Kau jantung dari keseimbangan. Jika gua ini disentuh, roh-roh akan terguncang. Dan kau akan kehilangan semuanya. Cahaya itu menghilang. Raka membuka mata, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Hatinya bergetar. Ancaman kali ini bukan hanya datang dari luar, tapi dari dalam, dari perasaan takut, dari kemungkinan gagal, dan dari bayangan masa lalu yang belum selesai. Esok paginya, Raka mendatangi kepala desa. Ia membawa kabar buruk dan rencana. Mereka tidak boleh masuk ke wilayah itu, tegas Raka. Kepala desa mengangguk pelan. Kami bersamamu, tapi mereka punya surat dan aparat. Kalau surat bisa membuat hutan mati, maka darah akan jadi penanya. Aku tidak akan biarkan satu akar pun disentuh, jawab Raka dingin. Beberapa tetua Toraja dipanggil. Upacara kecil dilakukan di tengah hutan. Sebuah lingkaran batu dibangun mengelilingi gua. Mantra-mantra kuno dibacakan. Kemenyan dibakar. Hewan-hewan hutan berdatangan diam-diam, berdiri dalam diam di balik pepohonan. Raka menggambar simbol ular dengan arang di dahinya. Sekar menempel di lehernya. Dan malam itu, ia duduk sendiri di depan jalur masuk para pekerja tambang. Esok harinya, truk pertama datang. Para pekerja menggunakan helm dan rompi. Mereka turun, melihat sekeliling, dan salah satu dari mereka menunjuk Raka. Itu pemuda yang dimaksud. Yang katanya bisa bicara dengan hewan. Mereka tertawa. Namun saat mereka melangkah maju, akar-akar pohon mulai bergerak. Dari balik tanah, tumbuhan rambat merayap cepat. Seekor babi hutan besar muncul dari semak, berdiri diam, menatap tajam. Kera bergelantungan sambil berteriak marah. Raka berdiri, lalu mengetukkan tongkatnya ke tanah satu kali. Tinggalkan tempat ini sekarang. Ini bukan tanah milikmu. Pemimpin rombongan mendekat dengan senyum angkuh. Kami punya izin, anak muda. Kau bisa protes ke kantor pemerintah. Kau bisa bicara pada pemerintah, tapi hutan tak pernah butuh persetujuan manusia. Tiba-tiba angin kencang berhembus. Awan hitam menggulung. Dan suara desisan besar muncul dari balik kabut. Semua mata menoleh. Seekor ular raksasa berwarna emas muncul, matanya merah menyala. Bukan Dewi. Bukan penjaga lama. Ini sesuatu yang lain. Sesuatu yang hanya muncul ketika garis batas dilanggar. Ular itu melingkar di depan para pekerja. Tubuhnya menciptakan tembok yang tak bisa ditembus. Suara desisnya membuat burung-burung berjatuhan, dan langit menjadi kelam. Pekerja tambang panik. Beberapa lari. Yang lain bersembunyi. Sang pemimpin terjatuh, wajahnya pucat. Apa itu? Raka berdiri di antara mereka dan ular emas itu. Dia penjaga terakhir. Jikamu tidak mundur sekarang, dia akan mengambil semuanya. Pemimpin itu menangis. Aku hanya bekerja, aku tak tahu. Raka menghela napas. Lalu memutar tongkatnya sekali, menancapkannya ke tanah. Ular itu memandang Raka lama, lalu menghilang ke dalam kabut. Sekar melingkar di kaki Raka. Dan seluruh hutan menjadi tenang kembali. Hari berganti. Hutan kembali sepi. Namun gema kejadian malam itu masih membekas dalam benak seluruh warga desa. Orang-orang yang dulunya mencibir Raka kini berjalan dengan kepala tertunduk ketika bertemu dengannya.
Mereka tak hanya melihat pemuda gembel yang dulu hidup di gubuk reot, tapi kini mereka melihat seseorang yang bahkan binatang buas pun tunduk di hadapannya. Namun Raka tahu, ini bukan akhir. Karena sejak munculnya ular emas raksasa, ia sering mendengar suara aneh dalam tidurnya. Seperti bisikan dari dalam tanah, atau suara yang muncul dari balik lapisan batu gua. Pada suatu sore yang lengang, saat matahari hampir tenggelam dan kabut tipis mulai muncul di bawah batang pohon, Raka memutuskan kembali ke gua. Ia ingin melihat simbol-simbol yang sebelumnya belum sempat ia perhatikan. Sekar melingkar di pundaknya. Angin berembus pelan, membawa wangi basah dari lumut dan bunga liar. Di dalam gua, cahaya dari lubang kecil di atas langit-langit menyinari dinding sisi timur yang belum pernah ia sentuh. Raka mendekat, menyisir permukaan batu dengan jari. Ia merasakan pola. Bukan gambar binatang, bukan juga tanda matahari atau bulan. Ini simbol ular dengan lingkaran ganda di tengah. Sekar menegang. Lidahnya menjilat ujung simbol itu. Dan, seketika dinding itu bersinar samar. Perlahan, retakan batu membuka, dan muncullah sebuah lorong rahasia, sempit dan gelap, berkelok, menurun ke bawah tanah. Tanpa ragu, Raka masuk. Lorong itu lembab. Batu-batunya berkilau seperti kristal mentah. Beberapa bercahaya hijau, lainnya merah darah. Lorong itu seolah bernapas, mengeluarkan uap tipis yang hangat. Di ujung lorong, terbuka ruang kecil yang sangat sunyi. Di tengah ruangan berdiri sebuah altar batu. Di atasnya, sebuah benda menyerupai telur raksasa, terbungkus sisi keperakannya memantulkan cahaya. Raka mendekat. Dan saat tangannya menyentuh permukaan telur itu, seluruh ruangan bergetar pelan. Suara lembut memenuhi ruang, seolah dari masa ribuan tahun silam. Ini bukan telur biasa, bisik suara itu. Ini adalah penjaga terakhir. Warisan dari Ratu Ular yang sesungguhnya. Ratu Ular, Dewi, tanya Raka dalam hati. Tidak, suara itu menjawab. Dewi hanyalah pelayan dari garis keturunan yang lebih tua. Ini adalah ratu tertua yang tidur selama generasi dan akan bangkit ketika dunia berada di ambang kehancuran. Raka menelan ludah. Tubuhnya merinding. Ia sadar, tangannya bukan hanya membangunkan sesuatu, tapi menghubungkan darahnya dengan kekuatan yang tak bisa ia pahami seluruhnya. Jika mereka kembali, penjaga ini harus bangun. Tapi bangkitnya membawa risiko. Karena ketika Ratu Ular bangun, seluruh dunia akan tahu bahwa hutan ini menyimpan kekuatan yang tidak bisa dikuasai. Raka memalingkan wajah. Aku tak ingin perang, aku hanya ingin melindungi. Keseimbangan adalah perang yang tak terlihat, jawab suara itu. Dan sekarang, kau punya dua pilihan. Diam, atau bangkitkan kebenaran. Malam itu, Raka kembali ke desa. Ia tidak bicara pada siapapun. Hanya memandangi langit dan bertanya dalam hatinya, apakah ia cukup kuat untuk menjadi perisai terakhir antara kerakusan dan kelestarian. Beberapa hari kemudian, dari arah timur, kembali datang truk-truk. Kali ini mereka membawa lebih dari sekadar alat berat. Ada tim keamanan bersenjata, peneliti internasional, dan pejabat-pejabat yang mengaku mendapat izin dari tingkat provinsi. Kami tidak akan menggali goa, kata salah satu pemimpin proyek. Kami hanya ingin meneliti, mengambil sampel, dan membuat jalan akses. Raka berdiri di depan mereka bersama kepala desa dan para tetua. Sekalimu menyentuh akar, cabangnya akan retak. Sekalimu buka jalan, tanah ini tak akan pernah tenang, ujar Raka datar.
Pemimpin itu tersenyum sinis. Kau masih percaya cerita ular dan roh hutan? Raka menatapnya dalam. Aku bukan percaya. Aku hidup bersama mereka. Di saat yang sama, suara dentuman terdengar dari arah hutan. Suara keras, seperti gemuruh tanah pecah. Tanah bergetar. Elang berputar-putar di langit. Dan dari arah selatan, suara desisan yang tak pernah terdengar sebelumnya muncul, berlapis, panjang, dan dingin. Seperti 1000 lidah yang bergerak serempak. Warga desa mulai berlarian ke dalam rumah. Anak-anak menangis. Pepohonan berayun meski tak ada angin. Raka berdiri diam, lalu menutup mata. Dia bangun. Dari balik kabut, muncul cahaya hijau keperakan. Dan, kepala ular raksasa yang jauh lebih besar dari Dewi muncul perlahan. Tubuhnya menjulang setinggi pohon besar. Sisiknya menyala seperti pelangi malam. Matanya bukan hanya memandang, tapi menembus ke dalam hati manusia. Penjaga terakhir telah bangkit. Pemimpin proyek mundur gemetar. Apa itu? Makhluk apa itu? Raka melangkah maju. Itu bukan makhluk, itu peringatan. Ular itu tidak menyerang. Hanya melingkar di depan jalan masuk proyek. Tubuhnya menyentuh tanah, lalu mengangkat kepala, mengeluarkan desisan panjang ke langit. Awan gelap berkumpul. Petir menyambar. Tanpa menyentuh apapun, mesin-mesin berat tiba-tiba padam. Lampu mati. Radio rusak. Dan aroma belerang menyebar dari celah-celah tanah. Pemimpin proyek jatuh terduduk. Kita harus pergi. Ini bukan tempat kita. Raka tak berkata apapun. Hanya menatap mereka pergi satu persatu. Dan ketika truk terakhir meninggalkan tanah itu, ular raksasa itu menunduk dan masuk kembali ke dalam kabut. Sekar mendesis pelan di telinga Raka. Kau sudah siap. Raka menatap langit. Dan ia tahu, tantangan terbesar belum datang. Tapi kini, ia tak sendiri. Matahari pagi bersinar lembut menembus celah dedaunan lebat, tapi ketenangan hutan hanya ilusi. Sejak bangkitnya Ratu Ular penjaga terakhir, semua makhluk hidup seperti tahu bahwa sebuah badai besar sedang bergerak dari kejauhan. Raka kini menghabiskan lebih banyak waktu di hutan, mempelajari jalur-jalur tua yang menghubungkan gua, mata air, dan reruntuhan kuno yang tertutup akar dan semak. Bersama Sekar, ia mencatat semua pola di dinding gua dan simbol yang baru menyala setelah peristiwa malam itu. Setiap simbol seolah memberitahu potongan-potongan masa lalu, tentang bagaimana manusia pernah hidup harmonis dengan makhluk pelindung hutan. Namun dari sisi lain desa, datang sesuatu yang tak ia perhitungkan. Bahaya tak selalu datang dengan suara besar atau mesin berat. Kadang, ia datang dalam bentuk senyuman. Seorang pria muda, mengenalkan diri sebagai Indra, tiba di desa dengan pakaian sopan, membawa buku catatan dan kamera kecil. Ia mengaku sebagai peneliti lingkungan dari kota, ingin mendokumentasikan keunikan hutan dan kisah legenda penjaga. Saya dengar banyak tentang pemuda bernama Raka, ujarnya ramah kepada kepala desa. Saya tertarik mengangkat kisah ini ke dunia luar. Dunia harus tahu bahwa alam bisa dijaga oleh cinta, bukan hanya teknologi. Kata-katanya manis. Tawanya hangat. Dan sebagian warga mulai percaya. Indra menemui Raka sore hari. Mereka duduk di pinggir sungai, ditemani kabut tipis yang turun lebih cepat dari biasanya. Sekar tetap waspada, matanya tak berkedip menatap pria itu. Saya ingin bantu menyebarkan perjuanganmu, kata Indra sambil membuka catatannya. Kisahmu luar biasa.
bisa menyentuh dunia. Tapi dunia luar perlu bukti. Saya ingin ambil 1 atau 2 gambar dari dalam gua itu. Raka menatapnya lama. Ia melihat tidak ada rasa takut di mata pria itu. Namun bukan keberanian yang ia lihat, melainkan sesuatu yang kosong. Dingin. Seperti orang yang terbiasa menyembunyikan niat di balik lensa kamera. Gua itu bukan objek, ujar Raka pelan. Itu nadi dari hutan ini. Jikamu hanya ingin gambar, gunakan kata-kata. Tapi jangan bawa benda keluar dari dalamnya. Indra tersenyum. Tapi senyumnya terlalu cepat. Malam itu, saat seluruh warga tertidur, langit mendung dan angin membawa aroma logam. Seekor elang besar tiba-tiba terbang ke pondok Raka dan mematuk pintu dengan keras. Raka terbangun. Sekar langsung melingkar di bahunya, tubuhnya kaku. Ada yang masuk, bisik Raka. Dengan tongkatnya, ia menyelinap ke arah gua lewat jalur akar bawah tanah. Suara langkah sepatu terdengar sayup. Dan saat ia tiba di mulut gua, ia melihat Indra mengenakan sarung tangan hitam, sedang menyimpan sesuatu ke dalam tas kecil. Hentikan, kata Raka dengan suara tajam. Indra berbalik. Mata ramahnya kini berubah. Tatapan tajam dan tenang seperti seorang pemburu. Kau pikir dunia luar akan percaya hanya dengan cerita? Mereka butuh artefak. Simbol. Potongan asli dari tempat ini. Kau bilang ingin menyebarkan cinta. Tapi mu mencuri. Indra menyeringai. Aku menyebarkan kebenaran. Dan kadang, kebenaran butuh pengorbanan kecil. Sepotong batu takkan merusak apapun. Sekar mendesis keras. Suara itu memantul dalam gua, membuat udara berubah. Raka mengetukkan tongkatnya ke tanah. Seketika akar-akar tua dari dinding gua bergerak. Tas Indra terlempar. Batu yang ia ambil melayang dan kembali ke tempatnya di altar. Indra tersentak mundur. Apa yang kau lakukan? Aku bukan menguasai hutan ini, ujar Raka, aku hanya menjadi bagian darinya. Dan hutan ini mengenal siapa yang tulus dan siapa yang palsu. Dari kegelapan gua, bayangan muncul. Tubuh ular emas raksasa yang sempat muncul sebelumnya melingkar pelan. Matanya menyala merah, tapi tak menyerang. Ia hanya menatap Indra. Indra berteriak dan lari keluar. Tapi saat ia sampai di batas gua, angin menghantam wajahnya, membuatnya terjatuh. Raka berjalan pelan mendekatinya. Kembalilah ke kotamu. Dan jika mu kembali, bukan hanya ular yang akan menunggumu. Indra bangkit, tak lagi tersenyum. Ia menatap Raka penuh kebencian. Kau tak tahu siapa aku. Ini belum selesai. Dan ia pergi. Pagi harinya, Raka menceritakan semuanya pada kepala desa dan para tetua. Mereka terdiam lama. Jadi, ini bukan lagi soal alat berat atau tambang, ujar Puang Lembang lirih. Tapi soal pengkhianatan. Dari dalam. Raka mengangguk. Aku tak bisa jaga semuanya sendiri. Kita butuh perlindungan spiritual yang lebih kuat. Aku akan masuk lebih dalam lagi. Mungkin ada sesuatu yang belum kita lihat di balik ruang suci gua itu. Sejak hari itu, Raka mulai menyendiri. Ia hanya keluar saat fajar dan malam. Di siang hari ia masuk ke lorong-lorong yang belum terjamah. Sekar terus di sisinya, menjadi penunjuk arah. Di dinding batu yang lebih dalam, ia menemukan lukisan paling tua, seekor manusia dengan jubah ular, berdiri di antara api dan air.
Di bawah lukisan itu tertulis simbol yang terukir dengan goresan berbeda. Jika penjaga terakhir bangkit, maka akan ada pertanda. Air yang berputar, daun yang bergerak melawan angin, dan malam yang terang tanpa bulan. Dan saat Raka membaca simbol itu, ia tahu bahwa waktumu semakin sedikit. Dan musuh yang datang bukan hanya manusia biasa. Langit malam berubah aneh. Tidak ada bulan, tapi hutan diterangi cahaya lembut yang memancar dari balik bukit timur. Daun-daun berkilau seperti dilapisi embun kristal. Sungai mengalir dengan suara lebih deras, dan udara terasa berat, seperti menahan sesuatu yang besar. Sekar merapat ke leher Raka, tubuhnya tegang. Ini malamnya, gumam Raka, mengingat simbol terakhir di dinding gua. Malam tanpa bulan, tapi terang. Dari kejauhan, suara kendaraan berat terdengar lagi. Tapi kali ini bukan seperti sebelumnya. Tidak hanya truk. Ada drone terbang. Ada suara tiupan sirine jarak pendek. Dan kemudian, suara bor menggerus tanah. Suara itu menghantam tulang, menusuk jiwa. Raka berdiri di puncak bukit. Di bawah, dari balik celah pohon, terlihat cahaya lampu sorot. Para pekerja tambang kembali, kali ini dalam jumlah besar dan dengan pengawalan militer swasta. Mereka mendirikan pagar seng, tenda, dan mulai menggali tanah di luar batas area suci. Indra terlihat di antara mereka, berdiri di samping pria tua berkacamata hitam yang membawa peta dan memberi perintah. Mereka datang dengan rencana matang, bisik Raka. Dan malam ini, semuanya akan diuji. Raka memanggil para tetua. Mereka berkumpul di tengah hutan, di lingkaran batu. Obor dinyalakan, mantra dilantunkan. Suara kera menggema dari pepohonan. Seekor elang terbang melingkar di atas kepala mereka. Harimau mengendap di bayangan. Dan dari bawah tanah, suara desisan panjang mulai terdengar. Puang Lembang memegang tongkatnya dengan tangan gemetar. Ini malam penghabisan, katanya lirih. Jika malam ini tak bisa kita tahan, maka roh penjaga akan pergi. Dan hutan akan jadi bisu. Raka berdiri, tubuhnya seperti menyatu dengan tanah. Aku tidak akan biarkan itu terjadi. Aku anak dari hutan ini. Bukan dilahirkan, tapi dibangkitkan oleh rasa sakit, oleh cinta, dan oleh pengorbanan Dewi. Di sisi barat, terdengar dentuman. Pagar seng runtuh. Seekor beruang besar menyeruduk masuk. Di sisi timur, monyet-monyet menjatuhkan kabel listrik dari atas pohon. Drone mulai kehilangan kendali, terjatuh satu persatu. Indra panik. Jangan biarkan mereka menghancurkan alat-alat kita, teriaknya. Namun suara desis besar mengguncang udara. Dari kabut, muncul ratu ular penjaga terakhir. Tubuhnya menyala hijau terang. Matanya merah api. Dan di belakangnya, dua ular raksasa lain mengikuti, satu putih, satu hitam. Penjaga keseimbangan. Raka turun dari bukit. Tongkatnya menyala samar. Langkahnya pelan tapi pasti. Di setiap langkahnya, tanah bergetar. Hewan-hewan berjalan di belakangnya. Sekar menggeliat di bahunya, matanya bersinar kuat. Ini bukan perang, kata Raka. Ini penyeimbangan. Indra mengambil megafon. Kau pikir bisa hentikan kami? Kau hanya seorang pemuda miskin. Kami punya kuasa, kontrak, dan hukum. Raka berhenti beberapa meter di depannya. Aku punya hutan. Dan dia lebih tua dari hukum manapun yang mu bawa. Dari dalam gua, semburan cahaya muncul. Dan,
telur sisik perak yang selama ini tersembunyi mulai retak. Retakan itu mengeluarkan suara gemuruh rendah, seperti suara bumi yang bangkit. "Jangan! Jangan sentuh itu!" teriak Indra. Terlambat. Dari dalam telur, muncul sosok ular bersayap, lebih kecil dari penjaga sebelumnya, namun auranya tak tertandingi. Ia melayang di udara, memancarkan cahaya ke semua penjuru. Bukan cahaya menyilaukan, tapi cahaya yang menenangkan, menghentikan langkah manusia, melunakkan amarah hewan, dan menyatukan seluruh elemen hutan. Indra terdiam. Senjatanya jatuh. Tangan-tangan pekerja ikut melemas. Satu persatu mereka mundur. Ular bersayap itu melayang ke atas kepala Raka. Menatapnya dalam-dalam. Lalu perlahan masuk ke tubuh Raka, menyatu dalam aliran darah dan nafasnya. Tubuh Raka bersinar. Matanya berubah, setengah manusia, setengah roh penjaga. Suara lembut menggema dari langit hutan. Dari tanah yang diinjak, lahirlah penjaga baru. Dari duka, tumbuh cinta. Dari pengkhianatan, lahir pengampunan. Tapi dari keserakahan, hanya akan lahir kehancuran. Seluruh peralatan berhenti. Truk-truk tak bisa dihidupkan. Genset rusak. Dan para pekerja pergi dalam diam. Indra adalah yang terakhir meninggalkan tempat itu. Ia menoleh ke belakang, dan dalam gelap, ia melihat bayangan Dewi berdiri di samping Raka. Hari berganti. Desa kembali tenang. Goa ditutup oleh akar-akar raksasa. Lukisan-lukisan pudar perlahan menyatu dengan batu. Raka kini dikenal sebagai Pangrango, penjaga hutan terakhir. Tidak ada lagi yang memanggilnya gembel. Tidak ada yang melihatnya sebagai yatim. Karena di mata hutan, ia adalah darah, akar, dan langit yang menjaga semuanya. Setiap malam, ia duduk di depan api kecil, bercerita kepada anak-anak desa tentang Dewi, tentang Sekar, dan tentang malam terang tanpa bulan, malam di mana manusia dan alam kembali bersatu.